Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita ucapkan kehadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam diradukannya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu maka marilah kita bersama-sama meneruskan daripada pengajian kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian puasa Asyura, yaitu puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Disunatkan lagi berpuasa pada tanggal 10 Muharram, atau yang lebih dikenal dengan hari Asyura. Karena pada puasa hari itu dapat menghapuskan dosa-dosa kecil di dalam tahun yang lalu. Puasa di hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram, fadilatnya, kelebihannya, keuntungannya, hasilnya, yaitu akan diampuni Allah dosa setahun, atau diampuni oleh Allah Ta'ala di dalam tahun yang lalu. Diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosa yang terdahulu, yaitu dosa-dosa kecil maksudnya. Sudah kita ketahui ada pun dosa besar, di antaranya karena meninggalkan sembahyang 5 waktu, karena meninggalkan puasa, karena meninggalkan zakat, maka itu wajiblah sebagai taubatnya dengan membayar semua itu. Adapun dosa terhadap manusia, terhadap makhluk, taubatnya bukan sekadar hanya membaca istighfar, tapi wajib mendatangi makhluk yang kita zalimi atau yang kita sakiti tadi untuk minta ampun, minta ridha, minta maaf kepada si makhluk tadi. Nah, jadi yang dihapuskan di dalam puasa sunat ini yaitu maksudnya yaitu dosa-dosa kecil. Tapi dosa kecil itu apabila kadang kita pikirkan untuk dihapuskan Allah, kadang kita ikhtiari untuk minta hapusakan kepada Allah, maka itu pun akan menyebabkan kita disiksa juga. Ya, di dalam Al-Quran, walaupun sebiji darah, walaupun sedikit darah, yang ibarat paribahasanya, walaupun sekadar halar samut, halar nyamuk, ada kesalahan, itu akan menerima akibatnya apabila ada diampuni Allah. Sebaliknya apabila kebaikan kita mendapatkan nilai, apabila wa may ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa saja yang berbuat kebaikan, walau kebaikan itu sekadar halar semut atau sebiji zarah, barang yang paling kecil, barang yang paling halus, maka akan mendapatkan kenikmatan dan keberuntungannya. Apabila berbuat kejahatan walau sedikit, walau halus misalnya, tetap akan mendapatkan balasan dan azab dan siksa dari Allah. Oleh karena itu janganlah kita entengkan, janganlah kita remehkan dosa itu. Sekecil apapun dosa, kita wajib berusaha untuk mendapatkan keampunan dari Allah. Kalau kita hendak selamat dan kalau kita hendak bahagia dunia akhirat. Di antara yang menyebabkan diampuni Allah dosa, yaitu puasa sunat. Puasa sunat. Nah, puasa sunat ini ada yang disunatkan pada hari Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Apabila kalau Muharram, nah
bila hari ini lah. Tapi ada juga dalam hari ini juga ada juga. Jadi kayak kali kan hitungnya kan? Ini kan yang biasa diumumkan pemerintah itu 1 Ramadan, jelas. Yang diperhatikan pemerintah benar bulan akhir Sya'ban supaya untuk memperhatikan awal Ramadan dan akhir Ramadan supaya untuk memperhatikan hari raya Idul dan 1 Zulhijjah untuk memperhatikan hari raya Idul. Nah, jadi kalau misalnya kita apa ngarannya tahun barunya semalam sudah hari Kamis itu sudah. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti Sabtu itu terjadinya 10 Muharram, Sabtu ainan disunahkan puasa. Berarti bilangnya Sabtu puasa sunat. Kalau kita menjadikan pulang bagian hanya apa? Jumatnya atau Ahadnya puasa sunat Jumat. Karena kalau di dalam kitab Sabilul Muhtadin yang disusun oleh Datuk Alam Raya Ujian Sidin 3 hari Jumat, Senin, Jumat, Sabtu lawan Ahad 3 bulan. Apabila dipakai untuk puasa sunat maka hukumnya menunggal, maka hukumnya makruh apabila sehari saja. Jadi apabila ada apa tadi? Hari Jumat, Sabtu, Ahad 3 hari kan? Bila sehari aja puasa makruh. Jadi apabila hendak selamat daripada makruh, maka tambahi apabila. Tapi ada juga kita ada puasa Sabtunya aja, kita puasa karena hari Asyuranya. Kesara haji juga, makruh itu ada membatalkan juga kan puasanya. Kalau misalnya ada aja, itu ada apa juga hari Sabtunya, hari Asyuranya aja, karena kita tujuan bukan puasa Sabtu Pak, kita tujuan puasa hari Asyura Pak. Ya andai katakan anak makruh tadi ada batal juga puasanya. Ya paling cedera, ya kayak barang tuh payu ya, paling tamburan sedikit. Daripadanya indah sama sekali puasa. Kamu derni orang berangkat 2 hari puasa dosa sama sekali. Nah itu lapas sama sekali. Ayo berangkat. Ada batal, ada puasanya, ada. Tetap aja puasanya ada nilainya, ada harganya, ada keuntungannya. Cuma makruh. Ada kecederaan di dalam ibadahnya itu. Tapi timbang-timbang tadilah ada puasa sama. Nah hari Asyura itu jadi dihormati, dimuliakan, diistimewakan karena hari yang sangat banyak sejarahnya. Banyak banget sejarahnya hari Asyura. 10 Muharram itu peristiwa yang sangat bersejarah, banyak sejarahnya. Artinya kalau dihitung-hitung-hitung waktu-waktunya dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah sunat 2 puasa. Sehari 2 sampai 9 Zulhijjah. Hidup sehari Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah itu puasa sunat hari-hari kita. Jadi kita 9 aja pada puasa aja. Apalagi mau mulai pemulaan. Jadi kadang-kadang juga kita nilang maka wali kadang-kadang ibadah pamulir. Bakal wali kadang-kadang jangan. Bakal soleh jangan. Karena jauh benar dari kalangan orang soleh itu jauh. Dengan cara-cara orang soleh itu jauh. Orang soleh itu pak ibadat tengah malam. Kemudian pemuasa sunnah. Kemudian ilmu agama semuaan mengerti. Orang wali-wali kan. Kemudian lagi pemurah. Kemudian lagi kada pemarah. Ibadahnya siang malam kada saling kusungan. Kelakuannya dari ibadat
hati dan pikirannya kada sering putusan daripada ingat kepada Allah dan Nabi. Wali-wali itu kan, jadi kita jangan merasa, jangan beranggapan bahwa kita ini mudah jadi wali. Kalau ya kayaknya ada, yang ada mustahil nama aku jadi nabi aja banyak. Kalau kamu jadi ujung-ujung sini kayaknya mungkin ada bisa jadi wali. Berpikir-pikir aja. Mengkalahkan jawabannya dari sejarahnya orang wali. Sejarah orang wali, jangan bakal aku jadi wali. Jadi nabi banyak mengaku ini. Ada yang mengaku jadi malaikat. Tapi nang jadi percaya itu karena nang percaya itu bungol. Itu disalahnya. Kenapa jadi banyak nang percaya? Artinya bungol. Jangannya pintar, jangan mengerti, kan percaya. Karena kalau Nabi, Rasul itu sudah ditutup oleh Rasulullah habisnya. Penghabisan yang diangkat menjadi Nabi Rasul adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saya ada lagi nama. Jadi kan bila ada bakal jadi Nabi, nyata salah sudah. Kemudian pulang malaikat, tambah aku malaikat. Malaikat itu kada bibini, kada lelaki, itu lah. Karena itu makhluk yang diciptakan daripada nur. Mana ini bibini, nang aku jadi malaikat. Bisa sakit parut juga, bisa KWC, makan ganjang, guling pulang kada asal keantak aja, nang aku jadi malaikat. Malaikat tuh kada makan, ada minum, ada guling, ini lain pada kita. Muntah tuh percayalah. Kan kalau lantaran bungol, ada pulang ramai orang mengisahkan, ada di film-film di pengarangnya deh, di HP nih, cerita-cerita, ada gambar bibinian jadi imam. Kalakian makmumnya, kada bingung, kada bagi orang yang paham, berarti itu salah, kan itu kalau tak. Nang pina membingungkan, nang pina asa bingung melihat, nang pina hendak menuruti itu karena orang ada paham di agama. Mau udah paham kayak resahnya itu. Bibinian jadi imam, biar pina harap benar tetap ada boleh bibinian jadi imam. Ya Allah, palingnya kada mengikut, menang laki misalnya salah cara sembahyangnya. Nang bini bujur tetap ada berhak pimpinan jadi imam. Lain jangan lelakian. Kalau lelakian misalnya nang jadi imam nih ada bagus bacaan, nang di belakang ada nang bagus bacaan. Nah maka ada sah sembahyangnya, maka wajib nang di muka nang di belakang tuh jadi imam supaya selamat sabarataan. Kalau bibinian misalnya lelakiannya ada bagus bacaan, bibinian tuh bagus, jangan ikut. Itu aja. Mun anggaran jadi imam kada boleh tetap. Ada boleh. Banyak kalau di HP itu nah ada gambar yang jadi imam bibinian nyata ya. Akan jadi imam pulang. Nang kada balik nih toh. Akan nang kada balik nih. Jangan jadi imam, jadi tukang adzan aja hukumnya makruh. Jadi dalam kitab fikih tak. Kitab fikih makruh adzan itu atau bang itu seakan-akan nang belum balik berakal sempurna. Karena inya kada mengerti waktu. Jadi makruh itu ini kada imung anak bisa bang dilanggar di masjid makruh tuh makruh nah tuh mati ya nah tinggal tuh. Nah jadi kayak itulah. Jadi kada bingung kada bagi orang yang paham agama. Kayak Dajjal misalnya datang, banyak kainan yang kafir karena melihat Dajjal itu saktinya hebatnya. Bagi orang yang sudah beriman, sudah ada ilmu, sudah Islamnya kuat, imannya kuat, ilmunya hebat, ada terpengaruhan, matinya dibunuh Dajjal, tetapnya ada mengakui seperti itu kan? Karena paham. Yang kada paham agama itu nanti bahwa makanya paling membahayakan. Manusia itu adalah manusia yang kada berilmu, itu paling membahayakan. Paling berbahaya itu.
Paling berbahaya hidup manusia itu manusia yang kada ada ilmu pengetahuan agama. Itu paling bahaya. Sakahandak orang menyesatkan. Ada yang mengaku jadi nabi percaya juga. Ada yang mengaku jadi malaikat percaya juga. Ada yang mengaku jadi Tuhan, ada juga yang percaya. Ini karena ilmunya ada. Makanya apabila hidup hendak jadi orang baik, belajarlah ilmu pengetahuan agama. Itu aja jalan satu-satunya hidup hendak jadi orang baik, wajib belajar agama. Ujar Nabi, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah orang itu baik, maka dipahamakan Allah orang itu di dalam pengetahuan agama. Artinya mereka ada paham masalah pengetahuan agama, mereka ada pernah belajar pengetahuan agama, maka orang itu kayak apa aja hendak baiknya, kayak apa aja menuruti kurang baiknya, tapi ini ada di dasar ilmunya, maka ini ada jadi orang yang baik juga. Maka lah ya, kalau orang berilmu ini bersedekah karena tahu bahwa sedekah itu termasuk menyebabkan Tuhan sayang benar. Apalagi mau sedekahnya ada diketahui yang lain. Sedekah itu nang rahasia. As-sadaqatu sir tadfa'u min ghadadir rabbi. Janganlah. Bermula sedekah nang rahasia, bermula sedekah nang kada diketahui oleh orang nang lain, itu akan menyebabkan lenyapnya atau menyebabkan ampih Allah sarik hebat. Menyebabkan ampihnya Allah sarik lawan seseorang itu apabila seseorang itu rajinan bersedekah sir. Bersedekah sir itu bersedekah secara rahasia. Ada usah diketahui orang apa kada usah. Makanya paling kada orang kada melihat nilainya atau paling kada sudah yang di amplop itu. Amplopnya sakilan. Duitnya 2.000 itu dibada-bada itu kan. Itu gayanya aja itu. Alibara belim mulai amplopnya. Mana belim, malah mana amplopnya belim, bayi dibuka 2.000 itu dibada-bada itu. Bagi belanja ke warung, dagang ini bingung dulu harga berapa, nanti menjadi hurufnya hilangan. Nah, orang bersedekah itu ditutupi, jangan dibiasakan hendak dipamerakan, hendak minta dilihat. Ini kita beramal itu yang bagus dikisahkan dua aja terhadap murid lawan terhadap anak, dua aja. Lawan yang lainnya rusak. Tahadus binikmat jar mengisahkan itu menyukur nikmat itu sewaktu-waktu bisa aja. Cuma jangan dibiasakan kalau kena wayah nang minta lihat kisahnya kada ingat lo nikmat Allah kada jadi tahadus nikmat. Kurang tahadus binikmat itu mengisahkan nikmat Allah itu apabila waktu mengisahkannya kok hatinya dasar bujur ingat bahwa nang dikisahkan itu nikmat Allah. Ada ini udah rasa agak hajar ada timbul aku tadi tahadus binikmat jar itu ada tahadus binikmat. Ada lain. Orang nang tahadus binikmat itu dasar bujur-bujur di perasaannya kada ada sama sekali kebaikan itu pada dirinya kecuali nikmat Allah. Nah, sudah bujur-bujur pandangannya nang digawinya atau nang diperbuatnya adalah hanya nikmat Allah, bukan kepintaran, bukan kehebatan, bukan hasil dirinya seorang, namun itu adalah nyata nikmat Allah di perasaannya. Kalau tak ungkai, lalu tak kisah, maka itu nang bujur tahadus binikmat. Menang sudah asa agak atau bisa memang hendak menampilkan keagapannya mereka. Jadi kalau usah dikisahkan dia, dilihatkan kalau usah keamalan itu cukup yang paling bagus itu mengisahkan atau melihatkan amal itu, gawian itu lawan anak, lawan murid. Ini jadi ibadah. Biar adik hati ada rasa riya, takabur, biar ada masalah itu. Kalau istilah antara murid lawan guru itu ada istilah hukum riya, sum'ah, mengisahkan apa ibadah atau apa yang ibadah. Kenapa? Karena itu kewajibannya mendidik murid atau mendidik anak tadi atau kuitan. Nah, ini nak cara bersedekah misalnya anak kuitan. Kemudian pulang guru, nah kayak ini. Kalau muridnya misalkan jangan memberi kurangku sedikit,
Nah, kalau kita hendak berberi kayak ini, nah sini jumlahnya, kayak ini banyaknya. Kalau kita hendak beri makan orang tuh kayak ini, nah nyamannya, kayak ini yang biar banyaknya supaya orang makan tuh puas. Dikisahkan, dikatakan amal itu bagusnya lawan anak, lawan murid, lawan anak atau lawan murid. Karena itu sesuatu yang wajib kita didik. Jadi kadang menyebabkan kita riya atau sum'ah. Karena harus mengisahkan, harus mengisahkan supaya jadi contoh yang baik baginya. Karena memang tugas kita untuk mengajari kebaikan lawan kita. Misalkan orang-orang harus mengisah. Jadi bersedekah secara rahasia, yang bagus kan? Guru jenderal ilmi rentak kita kisahkan itu udah. Ya guru songkol guru jenderal ilmi di sini sampai malam antara orang. Guru jenderal ilmi dalam pagar, nang kubur sini di Kalampayan tak. Sampai malam di guru songkol dulu makan orang miskin, orang-orang yang sakit-sakit itu. Ada tahu kadang-kadang orang yang diantara itu udah disapa. Nang diantara aja tuh ada tahu, apalagi orang lain. Zuriyat Rasulullah, buyut dari Rasulullah, Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin ini, nah keluarnya dari Imam Ali Zainal Abidin inilah zuriyat Rasulullah, nah tiba ke Sayyidina Husain. Nang merupakan zuriatnya Nabi, nang sampai zuriat itu sahih sampai hari kiamat, keturunan cucu Siden, cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan itu bisi anak ngaran Siden Hasan al-Musanna. Ngaran Hasan, anak sing Hasan juga ada apa ya? Banyaknya orang mengarang sama lawan anak sama lawan ikan banyak kan? Ada katulahan ada. Nah katulahan itu mawarahakan ngaran kuitan, mahijai ngaran kuitan, mahina ngaran kuitan. Itu nah katulahan. Menang bagus juga ngaran kuitan dituruti bagus kalau apa? Kayak yang Ghazali itu, Absidin sama lawan Absidin ngaran sama lawan Absidin juga Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Sayyidina Hasan bisi ngaran, bisi anak ada ngaran Hasan al-Musanna. Nah ini banyak menurunkan banyak di sini, banyak di situ dia. Kalau Sayyidina Husain, sidin bisi anak ngarannya yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin ini bisi anak, nah Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ini berisi anak banyak sih dan lalu disitulah mengeluarkan dari anak-anak si Imam Ali Zainal Abidin ini, yaitu disitu keluar Muhammad Al-Baqir, yaitu keluar daripada zuriyat Rasulullah yang dingarani Habib atau Syarifah bibiannya nih Sayyid Ayyib juga Syarif juga nah ada al-al tenan. Jangan hendak bapak Habib, mungkin ada Habibnya kita. Nasab seorang ada sampai ke mana-mana. Hendak boleh jadi Habib. Jangan berdipanjangi, kalau mata kita balik, kepanggil ke anak inti, rawasa Habib. Minyaknya mungkin hendak menyaruh jadi Habib kita. Jangan, kalau ada jadi Habib kan usah. Ya Pak, hidung dulu ya Pak. Ada aja jalannya. Kalau kita hendak dicintai Allah juga, hendak disayangi Allah, hendak mendapatkan kemuliaan Allah, mengaji beribadah rajin-rajin. Insya Allah diberi dua kemuliaan. Kalau usah mengaku jadi orang mulia, seorang kada mulia. Berusaha supaya jadi orang mulia itu aja. Nah, jadi dari Imam Ali Zainal Abidin ini turunan sih banyak. Habaib duriat sini syarifah bibinya di mana-mana itu ada. Kenapa jadi dipecah-pecah keturunan Nabi itu di mana-mana ada, di kampung-kampung mana, di daerah mana ada, itu termasuk daripada panahan bumi. Jadi nggak ada, di mana kan? Mau ada orangnya, umurnya nggak ada.
Itu termasuk apa ya? Untuk membawakan keberkahan dari Allah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Allah nang diturunkan kepada Rasulullah. Rasulullah adalah bisi anak cucu nang bisa berangkat di mana-mana supaya ya ibarat anu telah peredam daripada bala, daripada musibah nang datang disebabkan karena murkanya Allah. Makanya banyak dan jadi Imam Ali Zainal Abidin kayak itu dua tak saben malam Zainal berbagi-bagi yang miskin-miskin tuh diberi makanan. Nah, jadi sifatnya orang wali itu pemurah baik disedekahkan duit daripada ditukarkan taruh. Nah, kita hendak mengadakan sedekah dah. Beruko tuh kayak apa aja? Beruko itu baik bersedekah daripada beruko. Nah jelas orang keuntungannya bersedekah daripada beruko itu sisi ngot kadang usang. Memberuko kawa bersupan kita ini bersedekah ada kawa. Beruko tuh kawa bersedekah ada kawa. Itu supan semestinya. Kenapa jadi supan? Karena ruko kan ada artinya ya ada di isap kayak itu aja, yang dibakar kayak itu aja. Ada pun sedekah agar agar kebaikan, agar ada ini untuk sebab jadi penyakit, ada ini untuk jadi obat. Obat daripada dimurkai Allah, obat daripada hidup jadi orang yang jahat. Supaya jangan jadi orang jahat. Apa jidakah? Syekh Abu Bakar bin Salim lah, Imam Fakhrul Wujud 3 hari. Itu sidin bersedekah 500 malam, 500 siang. Makanan yang diberikan sidin. Jadi malam 500 biji roti, siang 500 biji roti. 1000 sehari. Imam Ali Zainal Abidin. Habib Ali pengarang Maulid Habsyi. Itu setiap hari, setiap malam itu orang datang ke rumah masjid makan kan di masjid. Sampai-sampai terjadi Habib Ali itu menjual balik kambing sampai 200 ekor. Daripada tahu sedikit banyaknya makanan. Dan amat yang beri makan orang. Karena termasuk yang paling menyebabkan anak nyaman masuk surga itu membiasakan katujuh memberi makan orang. Mentradisikan memberi makan orang. Makanya Nabi Ibrahim kan kadang-kadang ada yang 2 mil di jalan, apabila hendak makan dicari orang dulu supaya ada yang diberi makan. Habib Soleh Anggul, kenapa sih bola rumah di Parak Setesion supaya nyaman memberi makan orang. Karena biasa orang turun di kereta api perjalanan jauh lapar rata-rata. Nah, banyak orang tujuan sidin untuk menjamu orang, untuk memberi makan orang. Rumah kada pernah tertutup, rumah kada pernah kosong daripada memberi makan orang. Sapu sidin gitu jawablah. Habib Musim berani, dapur sidin ada pernah kosong daripada makanan. Jadi siapa yang bilang tangan malam apabila kan baru masjid makan. Sultanul Aulia Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani bila bilang kalau masjid pasti makan. Bahkan sampai wayah ini tetap lagi rumah sidin itu didatangi orang dan tetap dapur sidin itu berisi. Tetap dapur sidin itu digunakan hanya dari makan orang. Rumahnya orang wali itu berkat didatangi. Jadi orang banyak nak ke rumah sidin lagi diberi makannya situ kan mulai zaman sidin hidup balik. Beri makan orang tuh bagus banget. Ini kedua ini kadang-kadang beri makan orang. Kalau habis duit, biar habis duit, tapi jangan tak kumpul di surga dan orang wali.
Ya kan seseorang itu nang kaya pagawian siapa nang diturutinya itu nang jagarinya tak kumpul. Siapa nang diturutinya itu nang jaga dikumpulinya. Bila hidup rajinan menuruti Rasulullah, rajinan menuruti orang-orang saleh, maka itu tanda orang akan berkumpul dengan Rasulullah, akan berkumpul dengan orang-orang saleh. Itu. Jadi kita pak masing-masing ya mengontrol diri kita nih. Kaman apa namanya kita ikuti jaka pakaian menuruti pakaian siapa nak ketujuh. Jaka bergaul lawan orang nang siap. Bakawan lawan orang nang kaya apa dikawani. Nang didatangi pulang nang digawi. Karena siapa nang dituruti itu nang akan dikumpuli. Karena orang menuruti itu alamat orang cinta. Kada mungkin menuruti apabila hatinya kada ketujuh. Hati cinta itu ketujuh lah. Jadi hari Asyura puasa. Hari Asyura puasa nang kawannya. Nang kada kawan. Ada kamu kada kawan. Itu kan sunat. Kalau tak sunat itu ada berkeuntungan. Dan 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Dan di dalam hadis disebutkan ma min ayyamil amal fihinna afdalu wa ahabbu ila Allah azza wa jalla min ayyami 'ashri Dzulhijjah anna shawma ayyamin minhu ya'jilu siyama sanatin wa qiyama lailatin minhu ya'jilu qiyam. Karena tempatnya larang. Nah, di surat-surat kan orang-orang di mana-mana kan. Di kota-kota besar kan. Makan kita di restoran. Oh, bayarnya lapangnya jutaan, bayar. Padahal di makan tadi bayar ayam. Ayam ada di kampung ini juga ya. Cuma kenapa larangnya? Karena tempatnya larang. Kata tempatnya bagus, restorannya bagus, bersih, basi, piring-piring cangkirnya pulang bagus-bagus, pelayannya langkar-langkar, bungas-bungas, rapi-rapi pakaiannya, mejanya kursinya bagus. Nah, makanannya bang larang. Padahal apa yang dimakan? Minta lo badadar. Minta lo badadar juga sengaja. Minta lo berapa sedikit ya? 2.000 lah. Minta lo 2.000 tidak dari rumah saya itu. Apa makanannya? Nah, kangkung berguling. Ya mungkin pangguling manusia. So kalau aja bila pulang ke daerah tinggi, makannya kangkung. Habis 2 piring, insya Allah turun ya. Banyak pula rahasianya kangkung tuh Tuhan memberi. Terus yang pindah buang air, pindah ngalir, makan kangkung punya banyak. Dimasakin, kalau jangan mantas tuh kambing. Mau makan kangkung mantas tuh kambing. Bagusnya Solor kalati kan tolak. Solor kalati tolak. Itu bagus kan? Solor kalati itu apabila ketujuh makan solor kalati, insya Allah ada penyakit pinggang. Dimakan, dimasak dulu. Jangan benar. Diruti di tanah disuap sama. Itu bagus lah. Sama nabi penyakit pinggang nih. Ini pak penyakit banyak pilihnya kan akan pergantian musimnya. Kita lihat rumah sakit kan, rumah sakit tiba, banyak penggeringan. Sesuai pulang rumah sakit, karena rumah sakit bisa sakit. Napanya basi kan, dia begitu angin, panas rumah sakitnya, jujur juga. Rumah sakit karena sian orang dari mana? Orang dari itu dekat benar dengan Allah Ta'ala. Karena dalam dalam kitab Jauhul Mawquf kita ini kena hajar kuane kamana tuh waktu di akhirat berparak lawan Allah Ta'ala, meminta Allah Ta'ala, anak minta salamatan. Ujar Allah Ta'ala, itu waktu aku di dunia kan kada hilang.
Sudah kesaksaraan hanya mencari aku. Waktu aku di dunia, waktu aku ada di dunia, itu kan menghilangi aku, kan mendatangi aku. Suatu ikan kesaksaraan kan hanya mengalami aku, hanya mencari aku, hanya minta tolong aku. Jadi jangan manusia yang mendatangi Allah Taala di akhirat kelainan. Jangan keluar rumah Allah dari kita. Pian kada bertempat kalau di mana? Pian di dunia, maka pian kada bertempat, kada makhluk, pian. Pian kada makhluk, jadi kada bertempat. Kenapa jadi pian ada di dunia? Ujar Allah Taala, rahmatku. Ujar Allah Taala, rahmatku itu ada di higanya orang garing. Jadi apabila orang telah hilangi orang garing dapat rahmatku itu. Jadi rahmat Allah Ta'ala itu bertumbuhan di higa orang-orang garing. Jadi siapa yang berhilang ke orang garing, hakikatnya mengambil jatah rahmat dari Allah untuknya. Dan jadi menghilangi orang garing itu untuk apa? Jadi salah satu mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, keberuntungan dari Allah adalah hilangi orang yang garing. Karena di situ Allah ada mencurahkan rahmat bagi orang yang datang mengunjungi orang garing. Sehingga seorang kada terhilang, kada pak hilang orang garing ini kada. Aku biasa kada bani, orang garing kada bani. Hilangi orang garing. Jadi orang garing itu tapi berhilangnya dengan cara yang baik. Di antaranya jangan menambah sakitnya orang garing. Kadang-kadang bertambah sakit dihilangi. Kenapa? Datang mau ruti benar orang sakit. Jangan kita disuruh berhilang orang garing itu, menjapai tangannya aja, menusuti tangannya sambil doakan Subhanallahal-azim Rabbil Arsyil Karim ayyasfiaka. Itu Subhanallahal-azim Rabbil Arsyil Azim, Subhanallahal-azim Rabbil Arsyil Karim ayyasfiaka. Memintakan lawan Allah supaya diberi kesehatan, dihibur dengan ucapan Masya Allah, sampian diberi Allah Ta'ala ujian untuk mendapatkan kebersihan dari dosa, bahkan untuk mengangkat derajat sampian. Luar biasa sampian orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Anda itu jangan lawas pulang. Anda baca dari kitabnya tak. Menghilangi orang garing itu jangan lawas kecuali ditahannya. Jadi jangan beli dulu. Aku sigar naik ke Anda. Nah itu bagus ditahan. Uninya biasa aja jangan lawas. Hilangi masuk pada lapangannya Assalamualaikum salam. Uninya guring jangan digarap. Uninya guring jangan digarap. Uninya bangun. Ayo parakin. Japai tangannya sambil baca doa Subhanallahal-azim Rabbil Arsyil Karim ayyasfiaka. Itu doanya diulang-ulang sampai 3 kali. Hanya dihibur dengan kata-kata. Menghiburnya dengan kata-kata hiburan bagi hati. Hiburan pertama menghibur yang ada mengandung kata-kata hiburan yang mengandung hatinya ridho kepada takdir Allah itu. Ayo pacaranya ya itu tadi. Masya Allah, Ian ini untung diberasihakan Allah Ta'ala daripada dosa dan diangkat oleh Allah derajat. Diangkat oleh Allah Ta'ala ke istimewaan dia. Akhirnya garing pada hakikatnya yang bertambah mulia, untung dia ini. Jadi sabar ya. Ini satu kemuliaan bagi sampean karena dia makin meningkat derajat dan kemuliaan di sisi Allah. Nah, urut para manusia lah unjuki duit, imong dunia imong, akhirat imong. Urusan akhirat jadi ibadah. Kata-kata kita tadi jadi ibadah, inya pun mendengar jadi ibadah karena apa yang diucapkan itu hasil yang didengar. Apabila ucapan orang yang kita dengar itu dosa, maka pendengaran kita jadi dosa. Apabila yang diucapkan orang itu jadi ibadat, maka pendengar kita jadi ibadat. Ucapan orang itu membangkitkan hati kita ingat syukur dan sabar kepada Allah. Maka kita mendengar jadi nilai pahala juga. Ya, diulangi dah. Kata-kata yang bagus, doa sudah, mendoakan sudah, menghibur sudah, tunjukin pulang duit. Tunjukin duit. Dikasar di bawah bantalnya. Harusnya banyak misalnya 10 juta kalau memberi. Mau 2.000? Baik banyak kalau memberi. Kalau memberi itu banyak kalau yang sedikit kan. Jermannya. Bersidangan itu baik banyak kalau yang sedikit kan. Nah,
sadar berikan kaitot kapan masih dituntut dong. Ini pasti dapat bagus banyak. Oke. Pakainya ibu pada ada nih datang menghidani orang dari Japan. Arwah si anu aja dia banyak. Bininya menangis juga. Sama benar aja si anak arwah si anu mainnya. Tapi ibu udah masa mati. Inya 5 hari dah. Mainnya menjadi si anak sehari yang itu. Bama makan pulang di para orang dari itu makro. Bama makan di para orang dari itu umumnya makro. Kenapa? Usia inya menghandap hanya ada kuih mau makan, ada sakit hatinya lah. Nah, jadi jangan bama makan di hadapan orang dari. Karena menyebabkan hukumnya jadi makro. Apa sebabnya? Karena hatinya kena bisa sakit. Ada tahu? Ada tahu caranya menghilangkan orang dari? Memberi duit gada, bepandir tadi pulang, datang lah itu. Gimana jaga tadi mau kubur dia? Nak jaga mau kubur. Ada kubunya ini nih. Sama benar tadi kalau tidak luasnya penyakit lain. Kuburan kalau minta penakan. Kemudian, Pak, ini kan digunakan ada lagi lain dia pulang. Ininya pulang ke sini. Ada pula makanan di rumah orang dari itu kan banyak kondisi rumah sakit kan. Dia ada yang lain. Nah, jam pas pernah lapar kita kasih makan. Kalau ini pengantin, usah bilang rumah dari itu. Ada usah masalah aturan kan jadi hasil. Masalah aturan tuh jadi ibadat juga. Nang menjadi ibadat itu nang jadi aturan. Ayo orang kan sembahyang ya jadi mana? Tapi kada ada rukuknya, kada ada sujudnya. Berdiri anggapnya berdiri pula. Berdiri rukuk berdiri pula kada ada sujudnya. Salah. Nah, karena kada pas pada aturan sembahyang tapi kada sesuai dengan aturan kan jadi pahala. Itu biar bayi lagi orang kita. Nah, jadilah biasakan menjawab orang garing. Kenapa? Karena di situ ada rahmatnya Allah. Itu dalam kitab Jawabul Mahab kan itu. Ya Tuhan, aku waktu dalam dunia itu tak bilangnya aku. Hingga sudah aku pada sudah waktu dalam dunia itu kan ada bedanya aku. Sudah ikam pasangsaraan, sudah ikam keinginan dan kadang mencari aku dan belum aku. Biar kada bertempat. Biar kada bertempat karena menjadi di dunia ujar Allah Taala rahmatku kasih sayangku kucurahkan kusiapkan bagi orang yang menjenguk atau menghilangi orang menjadi. Nah jadi bulan apa tadi? Keistimewaan di bulan Dzulhijjah. Jadi sehari puasa Dzulhijjah sama lawan setahun. Ibaratlah kalau luang sudah kita nih, Muharram sudah. Udah naik kamu akan datang hidup lagi. Kamu kangen anak puasa nih, belum naik halal berananya pahalanya. Ini Muharram yang kita hadapi nih, udah tahu anak puasa. Tapi orang baru kan jangan begitu lah. Orang mau bubur pas hari Asyura. Makanya di kampung-kampung itu membuburnya, mengulah bubur bagus saja, tapi ibadah asar atau ibadah juhur. Jadi kan di jam 4 setelah iman itu jam 5 dibagi buburnya tadi. Jadi pas ada buka puasa, jadi nang puasa kada jadi batal, pembukaannya ada terus lah. Jadi kampung ini banyak sama bubur kalau bapak kan dibuatin daun-daunan sampai 40 macam ya. Tapi gandum mau betah. Ada namanya apa kampungan no? Kalau makan dibuat 3 gandum, ada orang kayak ubi itu lah. Ada sama ubi lah. Dibuatin itu karena tumbuh-tumbuhan ya 40 macam. Banyak kan? Orang stres tuh lah ingat orang tak? Orang stres tak? Itu nyaman aja obatnya. Itu daun apa tadi? Undur lah. Daun undur tak? Dijamur, ditumbuk, direndam sama banyu diulah kayak banyu sengkak. Nah ini yang pangguling, ini panggilannya guling ambil gila.
Yang ada dia kurang stres itu kadang-kadang kadang guring. Lakon guring ujanya abdi gila tak? Kan jadi orang gila lagi jadi orang guring kurang. Yang jadi hebatnya puasa di hari dengan kita nih hidup ini rajin beribadah. Rajin beribadah kena itu nabi cari. Bagus tuh rajin beribadah, kadang kadang rajin berusaha atau ada rajin beribadah. Sesungguhnya puasa sehari sama setahun lah. Dan salat di dalamnya sama dengan salat di malam Lailatul Qadar. Ada bingung mencari malam Lailatul Qadar, malam nak istimewa kayak malam Lailatul Qadar itu ada bingung. Pokoknya setiap malam mulai hidup sehari Dzulhijjah sampai 9 hari, sampai 10 hari, sampai malam hari raya. Mulai malam sehari sampai malam hari Idul Adha itu dibawa beribadat yang kaya beribadat malam Lailatul Qadar. Ini Nabi, hadis Nabi. Orang beribadat malam Lailatul Qadar, ini hendak mencari Lailatul Qadar ini. Ada guring malam Lailatul Qadar bulan puasa sambil bandung menjaga Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu nang bagusnya orang nang beribadat. Orang nang bagus. Malam Lailatul Qadar itu orang nang baik itu orang nang beribadat. Karena beribadat malam Lailatul Qadar seperti beribadat lebih baik daripada beribadat dalam 83 tahun. Alfi syahr, 1000 bulan. Nah, ada jar Nabi nang saben malam fadilatnya nang kaya malam Lailatul Qadar. Yaitu setiap malam mulai hidup sehari Dzulhijjah sampai 10 daripada Dzulhijjah atau malam hari raya Idul Adha. Ini hadis Nabi kalau Minhu ya'dilu qiyama Lailatul Qadar. Min ya'dilu qiyama Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, yaitu mengimbangi, menyamai ibadat itu dengan ibadatnya di malam Lailatul Qadar. Banyak benar hasilnya. Malamnya dibawa beribadat banyak hasilnya, siangnya dibawa beribadat banyak benar juga hasilnya. Kemuliaan daripada bulan Dzulhijjah. Nah, habis sudah kita masanya. Kalau luar itu kan setahun mah adanya pelan. Udah ada yang mau panjang. Dibukakan Allah hendak beribadah kayak tidak tidak. Tapi berdoa dulu, berniat dulu. Dan 10 hari pertama di bulan Muharram. Nah, ini pasnya. Iyalah. Nah, ini pasnya kita nih makan bulan pasnya. Ini juga lebarnya. Dua lah. Dan hari 10 hari pertama di bulan Muharram. Di dalam hadis yang disebutkan, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fardhati salatul lail. Artinya puasa yang paling utama sesudah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan salat yang paling utama sesudah salat fardu adalah salat malam, yakni dibandingkan dengan selain Arafah dan dibandingkan dengan selain salat tarawih. Sembahyang sunat, ujar Rasulullah SAW, sepaling banyak pahala puasa sesudah bulan puasa, sesudah bulan Ramadan, yaitu puasa di bulan Muharram. Beranjak Senin, puasa asal di bulan Muharram. Semestinya hidup sehari puasa, 2 hari puasa, 3 hari puasa. Ya ada pula 13, 14, 15. Atau mulai 10 tadi. 10 Muharram, 11, 12, 13. 14, 15, sebulan 6 ya? Bagus. Bagus sebulan. Kayak puasa Nabi Daud kah? Puasa Nabi Daud. Nah, puasa Nabi Daud itu halat sehari. Puasa Nabi Daud halat sehari.
Orang pemuasa itu namanya lemah nafsu nang lihat itu untuk lemah nafsu nang hendak menggawi nang jihad tuh. Jadi kalau kita telah cepat benar tergoda daripada nang jihad itu, bau puasa aja. Adakah namanya lapar puasanya? Tapi biar baik menahani laparnya itu daripada menahani siksanya kita kan. Kan manfaatnya ibadat puasa adalah menjauhkan, melemahkan nafsu. Nafsu itu tidak lemahnya kada rajin maksiat. Maksiat itu lantaran nafsu nak kuat. Kalau nafsu lemah, maka akal nang sehat nang kuat. Bila akal nang kuat nang sehat, maka gawian positif jurang ini nang bagusnya aja. Nah, jadi puasa di bulan Muharram. Banyak kan harinya lagi hanya dua deh. Sehari 2, 3. Kira pulang 10 puasa. Kira pulang 13, 14, 15. Kira pulang akhirnya 27, 28, 29 atau 28, 29, 30. Senin Kamisnya pulang puasa 15. Sehari puasa di bulan puasa yang paling afdal sesudah Ramadan yaitu puasa di bulan Muharram. Paling banyak pahalanya sesudah puasa. Nah, ujar Rasulullah SAW, kemudian pula seabdal sumpah yang sunat sesudah rawatib, sesudah naqabliyah ba'diyah dan sesudah sunat Arafah selain ibadah di Arafah yaitu sembahyang malam. Sembahyang tengah malam. Nah, tahajud tuh orang ya, tahajud. Jadi seabdal puasa sesudah afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sepaling afdal, sepaling banyak pahala puasa sunat sesudah puasa Ramadan yaitu bulan yang dihormati Allah yaitu bulan Muharram. Wa afdalus sholati ba'dal fardhu sholatul lail. Dan seabdal sembahyang, sebanyak pahala sembahyang sesudah wajib yaitu sembahyang sunat malam. Maksudnya sembahyang tahajud. Jadi sesudah daripada rawatib tadi qobliyah ba'diyah. Dan puasa di bulan Rajab dan Sya'ban. Dan itu masalahnya puasa sunat adalah karena di dalam surga ada di ulahakan Allah pintu surga itu spasial nak orang akan masukkan anak hidup di luar dunianya katujuh puasa sunat. Jadi ada pintu khusus bagi orang yang katujuh puasa sunat dalam surga itu. Ada masuk ke situ, ada masuk surga melewat pintu itu kecuali orang yang rajin puasa sunat. Dan puasa di bulan Rajab dan Sya'ban. Mudah-mudahan kita ngomong dari yang kita sudah tahu, mudah-mudahan memang diberi Allah hidayah. Kita ini kan ada bisi daya upaya Allah, bisi kehendak kada awak, kemudian bisi kawak itu kada awak kada ada juga. Bisi kehendak hendak menggawi itu kada bisian juga kecuali di kehendaki Allah. Nah, bisi kawak itu kada awak juga kecuali di kawak akan ditakdirkan Allah. Oleh karena itu meminta kita supaya kehendak itu diberi Allah kehendak yang baiknya aja, kemudian bagawi bertenaga atau bergerak digarap yang baiknya aja juga. Dan puasa di bulan Rajab dan Sya'ban, sebagian sahabat Nabi kita Muhammad SAW tidak menyukai puasa di bulan Rajab seluruhnya agar tidak menyamai bulan Ramadan. Ada juga sahabat Nabi yang apabila bulan Rajab itu pada sebulanan puasa supaya jangan sama Ramadan. Nabi kita Muhammad SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban hingga disangka ia berada di bulan Ramadan. Kalau Nabi kita kan sidin banyak puasa di bulan Sya'ban. Jadi orang ada yang menyangka sudah bahwa itu Ramadan. Padahal itu belum.
Di dalam hadis disebutkan, idza kana nisfu min sya'ban fala shauman hatta ramadan. Artinya apabila bulan Sya'ban mencapai separuhnya, maka tidak ada puasa sampai bulan Ramadan. Ini bagi orang yang kadang jadi militan. Bagi orang yang kadang jadi militan. Kalau orang yang sudah terbiasa puasa sunnah, sehari 2, 3, kemudian tadi 13, 14, 15, kemudian 27, 28, 29, atau 28, 29, 30, itulah, atau Senin Kamis, itu kada makruh puasa ibadah nisfu itu. Ada makruh, ada apa-apa puasa, bagus saja. Kalau orang yang sudah menjadi kebiasaan, kalau memang disengajanya puasa, karena ini hadis Nabi, fala shauma hatta Ramadan. Tidak ada istilah puasa, tidak ada puasa sampai bulan Ramadan. Apabila sudah waktu Sa'ban, Pak, sampai nisfu, sampai sudah separuh, maka jisim ibahnya itu ada istilah puasa lagi. Ini bagi orang yang kadang terbiasa, bagi kadang jadi militan. Kalau orang sudah menjadi militan, ada masalah. Apalagi orang mulai awal puasa, terus aja. Berpuasa di bulan-bulan al-haram termasuk amalan para ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat laisa kamitslihi syai'un, yang bersifat mukhalafat kalal hawadits, yang bersifat qudrat dan iradat, menghendaki kita selalu di dalam kebaikan, mentakdirkan kita selalu di dalam kebaikan zahir dan batin, menjauhkan kepada kita zahir dan batin urusan kejahatan dan kemaksiatan, dan selalu dikabulkan Allah hajat-hajat kita dunia maupun urusan akhirat. Ala tilkanya wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi